Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi lagi tentang pertanian, dan pada video kali ini saya akan bahas tentang cara budidaya kacang panjang dari cara pengolahan lahan hingga sampai pemanenannya. Nah, di sini saya akan langsung bertanya kepada bapak saya karena beliau yang punya banyak pengalaman tentang budidaya kacang panjang. Oke, Bah, cara pengolahan lahan yang bagus. Oh ya, kebetulan ini kan musim hujan dan baru kemarin juga turun hujan. Nah, di tempat ini kalau musim hujan seperti ini, airnya itu tidak bisa cepat kering. Airnya mengalir, bahkan airnya hidup, Pak, seperti airnya ini. hidup seperti ini dari atas. Makanya saya perlakuan di sini harus buat gundukan dulu. Jadi kita tanam kacangnya itu di atas gundukan seperti inilah. Ya. Di atas gundukan seperti ini, karena memang air ini tetap mengalir seperti ini. Nah, jadi kita perlakuannya tanam kacangnya di atas gundukan. Kita buat gundukan bertanam seperti ini tanamnya. Pak, Iya. untuk bibitnya pakai bibit apa, Pak? Kalau saya selama ini saya pakai kantong tahi. Kantong tahi. Keunggulannya apa kantong tahi? Kalau kantong tahi dia itu tahan penyakit dan warnanya hijau bagus. Hijau gelap itu, bukan hijau muda ya? Bukan hijau muda, karena itu yang kelihatannya menarik, makanya saya pakai kantong tahi. Selain itu juga ya orientasinya kan pasar. Iya. Jadi permintaan pasar seperti apa itu yang kita pakai gitu. Nah, untuk tanamnya nih, Pak, jarak tanamnya bagaimana? Jarak tanamnya kira-kira ya 1 jengkal lah. Kayak ukurannya 1 jengkal. Itu kebiasaan saya tanam 1 jengkal, dan setiap lubang itu saya tanam dengan 3 pohon. Nah, 3 pohon. 3 biji lah. Iya. Terus pembuatan ajir nih, Bapak pakai apa nih? Nah, ini tali, memang tali khusus yang jual di toko nih seperti ini. Jadi kita akan lihat pakai tiangnya lurus saja seperti ini, kita pasang tiang, sudah itu buat talinya ikat saja seperti itu. Baru ini potongnya harus sama kan, harus kita buat sendiri potongnya. Jadi itu buat tiangnya seperti ini maksud saya itu supaya ya enak dilihat saja gitu. Ya, selain enak dilihat kan juga perawatannya gampang. Iya, gampang kalau gampang rawat, pas kita semprot ya kan. Gampang, begitu. Pas panen juga gampang, ya kan. Gampang. Sehingga kita harus pasang ini tali juga, harus ikut dia punya di mana dia tanam, lurus seperti itu sudah. Iya. Supaya ini tali juga ikat, jangan terlalu banyak kita ikatnya. Jadi hemat juga, ikut pohonnya saja. Proses perawatannya bagaimana? Obat pertanian yang Bapak pakai seperti apa untuk penyemprotan? Oh ya, kebetulan ini kacang juga kan musim hujan, sehingga kalau untuk pengisidanya saya pakai hanya di kansar. Nah, obatnya untuk kayak serangga saya hanya cuma pakai kurakron gitu. Kurakron itu kayak kutu loncat, ulat, kupu-kupu hitam, semuanya saya pakai ini. Nah, pakai pupuk semprot saya gunakan ini. Ini untuk pupuk daun, Bapak ya? Nah, untuk pupuk daun dan pertumbuhan ini Santa Grow. Coba tunjuk ke sini, Bapak, biar teman-teman. Ini Santa Grow NKP 5234. Oh iya, jadi Santa Grow MKP 5234 ya. Ya. Jadi saya gunakan ini sejak dia tumbuh, saya selalu semprotkan ini, sama ditambah dengan ya pupuk alami sederhana juga, NPK, mungkin yang murah-murah di toko yang seperti ini. Yang murah-murah. Ini NPK cair nih kan, alami. Hanya ini saja ya, supaya kita itu mengirit dengan hemat biaya. Jadi cara semprotnya itu semprot saja, tetapi konsistennya itu harus 1 minggu, paling rajin tuh harus 2 kali, 3 hari sekali lah.
continue sampai dia hasilnya seperti ini. Ya, karena kenapa begitu? Karena memang musim hujan itu banyak penyakit. Iya. Perkembangan penyakit itu banyak, kupu-kupu dan segala macam. Sehingga harus konsisten. Konsisten, ya. Selain ini, selain obat tadi itu kan, itu obat pertanian juga itu sangat penting, Pak. Iya, iya. Untuk perawatan. Nah, adakah tidak perawatan lain begitu? Mungkin perlakuan yang langsung kita aplikasikan di tanaman begitu. Kalau saya punya tanaman selama ini, saya waktu dia mulai berbunga itu kira-kira 3 daun dari bawah ini saya sudah gunting. 1, 2, 3 saya sudah gunting. 3 daunnya ini saya sudah gunting. Ini tidak ada daunnya semua ini. Yang dari bawah, ya? Yang dari bawah 3 daun. Tujuannya itu untuk apa? Ini tujuannya itu satu, mengurangi cepatnya penyakit, mengurangi cepatnya penyakit. Yang kedua, supaya dia itu fokus waktu berbunga, itu fokus dia berbunga. Nah, karena ini daun ini tidak guna lagi. Nah, cepat, fokus dia gizi makanan Langsung fokus ke bunga begitu. Nah, setelah itu yang kedua perlakuan saya selama ini, setiap cabang yang dari bawah, contohnya ini saya pernah bekas potong. Iya, iya. Contohnya ini cabang dari bawah sampai dia kira-kira tinggi 1 meter. Ini saya bekas potong juga. Ini bekas potong. Semuanya saya gunting karena menurut saya cabang yang seperti ini buahnya meskipun ada nanti tapi tidak maksimal buahnya. Jadi itu tujuannya supaya buah yang di pohon induk ini Iya, iya. jadi maksimal panjang, ya, Pak? Maksimal panjangnya. Maksimal panjang dan semuanya berbuah lebat karena peluang untuk bisa berbunga dan berbuah lebat itu cabang yang ke atas dari sini, ke atasnya. Cabang yang ke atas itu peluang berbuah lebat. Kalau cabang Buah dari lebat bawah, dan maksimal panjangnya, Pak? Contohnya kayak seperti ini, ya maksimalnya seperti ini, ya kira-kira begini. Begitu. Ini juga yang lain juga seperti ini, panjangnya seperti inilah. Itu perlakuan saya tentang perlakuan perawatannya begitu. Nah, selain penyemprotan, Pak, perawatan yang lain juga kan mengenai pemupukan begitu. Pemupukan kan ada 2, pemupukan daun dengan pemupukan akar. Iya. Nah, kalau pemupukan daun tadi pakai yang apa, Pak? Ya, kalau selama ini saya kan untuk daun saya pakai pupuk semprot saja yang tadi Yang saya sudah jelaskan. NPK sama Santagro Santagro tadi itu, pakai. ya. Itu rutin semprot saja. Nah, sementara untuk pupuk awal 10 hari setelah tanam itu kita pupuk sudah. Itu pupuk pertama, Pak? Nah, pupuk pertama, pupuk sudah, dan pupuknya itu pakai SP36 yang banyak jual di toko. Ya, SP36. Nah, itu direndam, dicairkan, baru disimpan di bak, itu baru kita kayak Kocor. baru tuang-tuang di setiap pohon saja. Oke. Itu saja, tuang-tuang di setiap pohon. Nah, setelah itu kalau masih lihat perkembangannya kurang bagus, 10 hari tambah dengan 20 hari berikutnya kita pupuk lagi. Pakai pupuk yang sama? Pakai pupuk yang sama, itu saja, biar jangan terlalu banyak biaya. Nah, jadinya saya seperti ini. Itu perlakuan saya. Iya, ya setiap orang ini kan punya tips dan triknya. Iya. Dan kalau berhasil alangkah baiknya untuk berbagi, ya, Pak. Ya, kira-kira. Iya, alangkah baiknya untuk berbagi karena penting sekali dunia pertanian kan penting sekali untuk berbagi, apalagi kita Indonesia kan mayoritas petani. Oke, baik itu saja, Pak. Sekian video kita kali ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba dan terus berinovasi. Kira-kira itu saja, teman-teman. Terima kasih.